98 udah selesai Pak, meskipun kasus HAM-nya belum. Ji, kemarin kau stand up, kau berani-beraninya bahas 98 itu. Iya kan, abang ngirimin banyak yang marah ya. Teman-teman aku juga ngirimin, tapi di TikTok yang marah-marah, kalau di YouTube enggak. Dimarahin, jadi Marah kenapa? Ya itu katanya merendahkan sejarah, merendahkan 98. Oh, Gara-gara aku lahir tahun 2000 tapi ngomongin 98, nggak boleh katanya. oh, feodal berarti itu yang ngomong. karena itu pembahasannya. Oh. Dia So. bilang sebenarnya ini jokes ya, aku nangkapnya ini jokes. Iya, Abang-abang 98 ini kayak ini Pak Ubed. oh iya, Pak Ubed ya. Konteksnya itu Pak Ubed. 98 ya? Iya, konteksnya itu Pak Ubed, bukan seluruhnya. Oke. Pak Ubed. Pak Ubed ini kayak abang-abangan yang nggak bisa move on gitu. Iya, Ngomongin 98 mulu gitu. Ada Ada kan dulu gitu kan. abang dulu gini, abang dulu gini. Padahal jokes itu tuh dasarnya itu kan dari ini. Itu kan mendiskusikan laporan Pak Ubed tentang Kaisang dan Gibran, tapi di setiap pertanyaan dan pernyataan itu selalu nyelip argumen tentang 98 gitu kan. Ini kan diskusi tentang laporan, nggak ada hubungannya sama 98 gitu loh. Nggak apa-apa, itu identifikasi mungkin ya. Identifikasi diri karena Bung Ubed pernah berjuang di tahun 98. Bagian dari aktivis 98 gitu loh. Nah, aktivis 98 ini kan ada dua kata, ya kan, aktivis dan 98 gitu loh. Nah, aktivis itu apa? 98 itu apa? Kan begitu. Aktivis itu kalau menurut KPPI anggota dari organisasi sosial politik gitu loh, yang terhimpun misalkan dalam kelompok mahasiswa, petani, pemuda, buruh gitu loh. Nah, mungkin kalau kaitannya dengan 98 itu aktivis yang mengerti ya persoalan-persoalan yang dihadapi bangsa Indonesia pada waktu itu dan sekaligus tahu jalan keluarnya gitu loh. Nah, 98 sendiri itu tahun di mana pada waktu itu terjadi gerakan ya, gerakan rakyat melawan kediktatoran ya, yang kemudian dijadikan persoalan bagi bangsa Indonesia ya kediktatoran itu. Kenapa kediktatoran? Karena partisipasi politik rakyat dibatasi, ya kan, lewat undang-undang, lewat kekuasaan. Itu jadi persoalan dan kemudian yang dituntut itu demokrasi, kesejahteraan rakyat yang didukung ya sistem itu oleh pemerintahan yang bersih gitu loh. Yang lebih menonjol pada waktu itu ya kira-kira pemerintahan yang bersih lah. Pemerintahan yang bersih itu pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Kenapa kemudian identifikasi keaktivisan 98 itu muncul kembali ya dalam gerakan-gerakan yang dilakukan oleh individu atau oleh kelompok-kelompok aktivis itu karena ada korelasi isu, kira-kira korelasi isu yang diemban, yang diperjuangkan, yang digugat oleh para aktivis itu yaitu persoalan KKN. Misalkan Bung Ubed melaporkan indikasi ya ada KKN lah di keluarga pejabat negara gitu loh, yang itu memang menjadi satu komitmen, satu visi, satu misi dari aktivis 98. Maka kemudian kenapa ada korelasi ya, itu saya pikir identifikasi personal yang melaporkan itu karena memang satu background-nya dia aktivis 98 dan 98 itu gerakan mahasiswa, gerakan rakyat itu salah satu tuntutannya ya pemerintahan bersih. Gitu loh. Jadi mungkin background yang mau diambil ya
dalam proses pelaporan di KPK itu gitu loh, bahwa Ubed ini adalah bukan orang biasa, tapi dia punya background aktivis ya, yang pernah bergerak tahun 98 melawan KKN gitu loh. Dan sekarang KKN itu dianggap muncul kembali dalam pemerintahan sekarang ini gitu loh, sehingga sebagai aktivis 98 yang dulu memperjuangkan KKN merasa terpanggil ya kan, untuk kemudian mengkoreksi lah apa yang terjadi sekarang ini. Jadi itu tidak ada masalah, tapi kalau kemudian para aktivis 98 itu kemudian merasa dirinya paling hebat juga enggak juga. Kenapa? Karena setelah mereka melaksanakan gerakan reformasi, terjadi pergantian kekuasaan, tetapi prinsip yang mereka perjuangkan tahun 98 itu sampai sekarang juga tidak terwujud gitu loh. Ya kan? Mau dibanggakan apanya kalau kemudian yang mereka perjuangkan kemudian dibajak oleh oligarki dan situasi ekonomi politiknya sama dengan situasi pada waktu itu walaupun bentuknya berbeda. Kan begitu gitu loh. Jadi nggak usah lah merasa dirinya paling hebat segala macam. Gitu. Sebenarnya itu juga awal dari keresahannya sih, karena banyak orang mantan aktivis 98 ini, aku sangat respect lah mereka, itu emang bagus. Cuman pada akhirnya mereka belok ke dalam oligarki itu kan ya, setelah reformasi, karena 98 itu ya aktivisnya terdiri dari berbagai macam kelompok, terdiri dari berbagai macam organisasi, sektor segala macam. Kemudian setelah reformasi itu ya karena awalnya diaspora, mereka disatukan oleh satu isu ya, isu anti Soeharto dengan programnya demokrasi, terus kesejahteraan rakyat, pemerintahan bersih segala macam itu gitu loh. Nah setelah reformasi kemudian diaspora itu muncul kembali. Makanya kalau kita amati sekarang ini aktivis 98 itu berada di segala macam lini. Ada yang mendukung kekuasaan, ya kan? Ada yang masuk partai politik yang mendukung kekuasaan, ada yang kemudian masuk partai politik yang beroposisi dengan kekuasaan, atau kelompok-kelompok yang sudah tidak mau berpolitik lagi gitu loh. Ya kan? Nah, sekarang ini karena kemudian terjadi diaspora seperti itu, ya kan, aktivis 98 sendiri kalau kita mau identifikasi secara spektrum politik ya sekarang ini cair gitu loh. Cair, nggak bisa kemudian si ini mengatakan bahwa aktivis 98 itu harus mendukung kekuasaan, si ini aktivis 98 itu harus beroposisi gitu loh. Ini situasinya sudah berbeda dan mereka sudah memilih jalan masing-masing gitu loh. Jadi kayak tadi, jadi apa yang mau dibanggakan dari gerakan 98 itu kalau kemudian apa yang mereka perjuangkan nggak bisa mereka kontrol dalam hal perwujudannya segala macam, apalagi sekarang terjadi diaspora. Kasus Bung Ubed misalnya, kemudian dia aktivis 98, kemudian dilaporkan oleh orang yang mengaku aktivis 98 gitu loh. Ya saya katakan memang diaspora karena memang pada waktu itu ya gerakannya gerakan yang disatukan oleh isu, bukan oleh satu kekuatan politik tertentu. Mestinya idealnya ya aktivis 98 ini harus membangun kekuatan politik sendiri. Jangan kemudian mensubordinasikan dirinya ke dalam partai-partai politik atau kekuatan politik yang sudah mapan gitu loh. Membangun kekuatan politik sendiri, memperjuangkan apa yang dulu pernah diperjuangkan di tahun 98 itu. Wah, itu baru top, baru jago gitu loh, ya kan. Terlepas apapun gitu loh, apa yang dilakukan oleh Bung Ubed segala macam harus kita dukung karena itu sebagai salah satu bentuk koreksi terhadap kekuasaan yang sekarang ini sedang duduk gitu loh. Jadi kalau kemudian ada yang reaktif bahwa ya nggak boleh gitu loh. Ini demokrasi, semua harus dihargai. Biarkan kemudian proses, kalau itu persoalan hukum ya kan proses hukum, institusi hukum ya kan yang membuktikan itu gitu loh. Jangan usah kemudian ini dilaporkan ini gitu loh. Itu cengeng, aktivis yang sangat cengeng. Anak 98 yang katanya hebat-hebat dalam berpolitiknya cengeng, kawan sendiri dilaporkan. Gitu loh, beda pilihan politik boleh, tapi harus saling menghargai posisi masing-masing. Iya kan? Nah, kan begitu. Gitu loh. Supaya anak-anak muda kayak Aji segala macam
memahami gitu loh bahwa demokrasi itu tidak hanya teori tapi dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari secara nyata gitu loh. Bukan hanya klaim. Untuk aku ngecengin Bung Ubed sendiri itu emang atas dasar respect karena dia meskipun menggunakan titel 98-nya, dia make itu untuk kegiatan aktivisme Mas. Iya. Sedangkan banyak aktivis 98 lain yang menggunakan branding 98-nya untuk jualan masuk parpol gitu, dapat jabatan. Ini masih mending Bung Ubed, jauh. Kritik kok itu karena perdebatan di situ nih. Iya. Kalau misalkan ya Aji gitu loh, orang kan nggak kenal siapa Aji gitu loh. Tetapi kalau Aji 98 ya orang ya kan, oh berarti ini pejuang pernah aktif kan, iya kan, oh hebat gitu loh. Tapi kalau Aji, lu siapa gitu loh ya. Tapi kalau dikasih 98 gitu loh, baru hebat ya kan, punya branding ya kan, punya nilai gitu loh. Ya kira-kira yang mau dipakai oleh kawan-kawan seperti itu. Tapi itu sah-sah saja, ya sah-sah saja. Selama kemudian mereka juga harus terbuka terhadap kritik segala macam gitu loh dari anak-anak muda seperti Aji ini gitu loh. Jangan kemudian merasa dirinya sudah paling hebat apa orang situasinya juga sekarang seperti zaman dulu dan kebanyakan kawan-kawan ini diam kan begitu. Makanya kayak Bung Ubed ini adalah salah satu orang yang harus kita kasih hormat karena masih kritis dan berani gitu loh. Ya kan, banyak orang kritis tapi nggak berani gitu kan. Ini kritis, berani dan mengambil posisi yang secara politik beresiko, ya kan. Pertama dia ASN, ya kan, segala macam. Tapi Bung Ubed berani dan itu saya pikir hal yang harus menjadi teladan buat yang lain-lain gitu loh. Terlepas kemudian ada yang tidak suka segala macam, ya saya pikir itu wajar. Itu resiko berpolitik. Iya gitu loh. Iya kan. Kritiknya kok disuruh belajar kan. Iya, betul. Ini kita ketemu nih. Langsung belajar lah. Oh, semua harus belajar ya. Tidak hanya anak muda gitu loh. Aktivis 98 harus banyak belajar gitu loh. Karena apa? Karena sekarang ini kalau saya menilai, saya juga 98 loh. Ya kan, jangan cuma ini. Tapi saya nggak pernah memakai gitu loh. Saya nggak memakai kata-kata 98 aja. Mungkin aku kalau ngomong branding aku juga sudah punya branding gitu loh. Nggak usah pakai itu gitu loh. Jadi ya kita harus belajar ya. Belajar itu kemudian hasil dari pelajaran yang kita dapatkan itu bisa merumuskan satu konsepsi bagaimana membangun bangsa, membangun negara itu yang ideal. Ideal itu ya sesuai dengan perkembangan sejarah masyarakat Indonesia sendiri. Kalau kemudian membangun sistem yang sesuai dengan karakter masyarakat Indonesia itu seperti apa gitu loh. Karena sampai sekarang ini kemudian kita di dalam merumuskan konsepsi berbangsa dan bernegara ini tidak jelas sekarang ini. Kenapa kemudian kita harus belajar? Tidak hanya aktivisnya, tapi siapa yang duduk di kekuasaan, baik itu di legislatif, di pemerintahan harus belajar. Bahwa awal berdirinya negara Indonesia itu punya konsep. Ya, konsep dasar kita itu namanya Pancasila. Gitu loh. Walaupun itu masih bersifat umum, tapi itu konsepsi. Konsepsi itu yang menjadi landasan kita berbangsa dan bernegara, dan itu sekaligus adalah bintang arah yang menuntun bangsa kita untuk mewujudkan cita-citanya ya Pancasila itu. Tetapi kemudian Pancasila yang di situ mengandung unsur keadilan sosial, unsur persatuan, unsur demokrasi gitu loh. Itu sekarang sudah kacau balau, nggak karu-karuan gitu loh. Nggak karu-karuan. Karena apa? Karena kemudian saya berpikir bahwa itu sengaja dikacaukan karena memang ada satu kekuatan yang besar, ya walaupun kelompok ini kecil, tapi kekuatan mereka itu besar karena mereka menguasai sumber daya untuk menguasai bangsa dan negara ini gitu loh. Makanya kemudian konsepsi besar tentang Indonesia itu kemudian dihancurkan oleh mereka karena mereka ingin menguasai aset, menguasai kehidupan politik, menguasai kehidupan ekonomi gitu loh. Di antara kehidupan masyarakat banyak ini gitu loh. Itu yang kemudian sekarang ini
Saya pikir apapun identifikasi personalitinya itu kita harus mengkoreksi. Mengkoreksi tidak hanya kekuasaan tapi mengkoreksi sistem dalam berbangsa dan bernegara ini supaya ke depan generasinya Aji, generasinya adik-adiknya Aji ini bisa mendapatkan satu situasi di mana Indonesia itu betul-betul bisa menegakkan keadilan, bisa menegakkan kemakmuran, masyarakatnya guyup gitu loh. Ya kan, hidup bergotong royong, tidak individualistik, ya kan, tidak oligarkis gitu loh. Itu sekarang ini sudah ada situasi mendesak bahwa harus ada satu kekuatan baru yang kemudian mendobrak ya sistem sekarang ini yang sudah bobrok, yang sudah melenceng dari konsep kita berbangsa dan bernegara untuk membangun Indonesia yang maju, yang berdikari, yang adil dan makmur gitu loh. Itu sebetulnya ya generasinya Aji, generasinya Farhan harus di depan menjadi pelopor gitu loh. Jangan terlena dengan situasi seperti ini. Melucu boleh, tapi yang progresif gitu loh. Ya, yang memberikan gagasan-gagasan gitu loh. Oh, ya. Makanya banyak yang nggak suka. Itu wajar biasa gitu loh, wajar biasa. Resiko jadi progresif. Oh ya, memang kalau kita memilih jalan seperti itu, kamu tidak boleh takut dengan kesepian, dengan kesunyian gitu loh. Karena memang itulah orang yang punya karakter, gitu loh. Kalau kemudian kita ikut dalam kerumunan besar, arus besar, yang kemudian arus besar ini terklaster dalam satu sistem, satu kekuatan, tidak mencerminkan adil dan makmur itu gitu loh. Ya kita harus keluar dari kerumunan itu. Walaupun kita sendiri, dua orang, dan resiko kesepian, kesunyian, kemudian dicibir itu biasa saja. Setiap pembaharu dalam catatan sejarah, awalnya pasti dibully. Siapa yang nggak dibully? Udah pasti dibully gitu loh. Dari mulai nabi-nabi, rasul-rasul, semua menghadapi persoalan seperti itu. Apalagi kita manusia biasa gitu loh. Jadi jangan takut mengambil resiko kalau kita memiliki satu prinsip bahwa apa yang kita lakukan itu benar gitu loh. Ya kan, kebenaran itu harus kemudian dipraktekkan dalam etika gitu loh. Ya kan, etika itu kebaikan gitu. Kebenaran itu pasti mengandung kebaikan gitu loh dalam kehidupan bermasyarakat itu. Dan disitulah kemudian kita harus membangun satu kehidupan yang membahagiakan gitu loh. Jadi ada istilah, ada logika, ada etika, ada estetika gitu loh. Bahwa kita harus memiliki kesadaran. Kalau kita sudah punya kesadaran, kita harus melakukan pembebasan gitu. Kalau untuk melakukan pembebasan kita harus punya kreativitas gitu loh. Jadi itu adalah pilihan-pilihan hidup bagi orang-orang yang berpikiran maju gitu loh. Dan jangan takut dengan resiko apapun. Karena keyakinan yang kita pegang ini harus diperjuangkan. Persoalan kemudian berhasil dan tidak itu biarkan sejarah yang mencatat gitu loh. Ya kan, biarkan begitu. Dan jadi kita takut ini. Nggak bisa dikontak. Oh, takut apa gitu loh. Aji kemana nih, hilang kok pikir kan? Enggak. Apa jangan kepikiran ke situ. Padahal HP aku rusak. Tiba-tiba nge-DM di Instagram. Apa jangan kepikir kayaknya aman deh materi. Bahkan di situ aku pun agak kaget karena aku kan juga ngomongin yang lain gitu. Kenapa yang marah justru dari aktivis bukan dari pemerintahan? Aku kira yang bakal marah dari pemerintahan. Malah sebaliknya di situ. Makanya itu juga kalau aku sih masalah kepikiran sih enggak, justru aku ketawa gitu. Bingung aja gitu. Salah satu indikator dari kemerdekaan dan demokrasi itu masyarakat bebas dari rasa takut, gitu loh. Kalau masyarakat masih kemudian dihegemoni oleh ketakutan karena dia mengeluarkan sesuatu yang itu kemudian tidak mengandung unsur sara gitu loh. Itu artinya kita belum merdeka, kita belum demokratis. Kan begitu. Ya kan? Jadi salah satu indikator satu negara itu demokrasi itu kalau masyarakatnya sudah tidak dihantui oleh ketakutan-ketakutan gitu loh. Kan ada jokes yang sering
muncul di Twitter tuh kalau sekarang ini Orba 2.0. Katanya Orba. nggak tahu kan. Oh, Kan iya. jokes di Twitter. Maksudnya apa Orba 2.0 itu apa? Bukan 4.0, bukan 4.0. Oh. Udah 4. Oh. Mungkin dari pembangunannya, Oh. mungkin ya. Oh. Sama-sama bagus kan. Pembangunan oke, pembangunan infrastruktur segala macam diadakan oleh pemerintah oke, kita dukung gitu loh. Tetapi ingat, pembangunan itu untuk kepentingan siapa? Kan begitu. Ya. Untuk kepentingan orang banyak atau untuk kepentingan sekelompok orang. Disitulah yang tadi ku katakan sebagai konsep. Konsep membangun itu seperti apa? Gitu loh. Kita harus menghargai pembangunan itu. Tapi pembangunan itu harus mengandung prinsip keadilan. Gitu loh. Tidak kemudian pembangunan itu hanya untuk melayani kepentingan investasi, kepentingan industri besar gitu loh. Masyarakat hanya menjadi sekrup-sekrup, menjadi penonton, ya kan? Misalkan infrastruktur membangun pelabuhan, membangun jaringan listrik, membangun jalan yang bagus, ternyata di sana ada tambang, punyanya bos ini, di sana ada kebun sawit, punyanya bos ini gitu loh. Akses. Ya kan? Terus rakyat kemudian dapat apa? Begitu hujan turun, banjir, longsor, ya kan? Sekarang kita memiliki kebun sawit 14,6 juta hektar, tapi minyak goreng kita mahal sekali, sangat jauh misalkan dibandingkan dengan Malaysia. Kan begitu. Jadi pembangunan oke, tapi pembangunan itu untuk siapa? Prinsip keadilan itu harus ditegakkan gitu loh. Yang sampai sekarang ini saya katakan bahwa ini abu-abu, tidak jelas gitu loh. Tidak jelas. Maka kemudian kenapa kita terus melakukan gerakan-gerakan untuk supaya Indonesia itu menjadi adil, supaya Indonesia itu menjadi makmur gitu loh. Karena itu amanat proklamasi, itu amanat dari para pendiri bangsa kita gitu loh. Jangan diselewengkan gitu loh. Nah, kalau era Pak Soeharto, apakah pembangunannya untuk rakyat atau? Soeharto harus, ini kembali ke 98 lagi, ini agak berat kan. Wah ini seru nih. Agak berat gitu loh. Jadi begini, kita harus berbicara tentang teori ekonomi politik. Bagaimanapun juga bahwa masuknya Soeharto di dalam kekuasaan itu karena jatuhnya Soekarno. Ya kan? Karena jatuhnya Soekarno. Nah, siapa Soekarno? Soekarno itu bukan sebagai presiden, tapi sebagai tokoh yang menginginkan Indonesia itu mandiri, berdaulat, dan berkepribadian gitu loh. Ya, tanpa kemudian tergantung oleh modal asing. Kira-kira begitu. Tetapi karena kekuatan asing ini ingin sekali memasukkan modalnya di Indonesia, yang kemudian sama Soekarno itu berusaha untuk ditutup gitu loh. Itu juga tidak bahagia gitu loh. Makanya kemudian bagaimanapun juga Soekarno harus dijatuhkan. Ya kan? Maka dulu Presiden Amerika begitu Soekarno jatuh kan mengatakan bahwa Indonesia itu kue terbesar buat Amerika gitu loh. Nah itu sebagai salah satu kode ya bagi kekuasaan yang baru yaitu Soeharto gitu loh. Setelah itu kemudian muncul undang-undang penanaman modal ya kan, terus kemudian Freeport ya kira-kira kemudian Soeharto terlepas apapun itu adalah alat bagi kapitalisme untuk menguasai Indonesia kembali gitu loh. Supaya kemudian kapitalisme ini bisa establish ya kan, kemudian dibuat sistem sedemikian rupa supaya kapitalisme itu aman. Maka dulu ada 5 paket undang-undang politik supaya orang itu dibatasi dalam berpolitik, ada dui fungsi ABRI gitu loh, supaya kemudian masyarakat bisa dikontrol. Itu semua di dalam rangka untuk menjaga kapitalisme aman gitu loh, ya kan? Itu yang kemudian kalau kita mengatakan ini adalah kediktatoran militer kapitalistik gitu loh. Jadi diktator yang didukung oleh kekuatan militer untuk melindungi kepentingan kapital, ya. Terjadi kemudian demokrasi dibatasi, kemudian terjadi kesenjangan ekonomi, terjadi KKN di mana keluarga Soeharto pada waktu itu menguasai ya kan perusahaan-perusahaan, mereka berbisnis segala macam gitu loh, dan itu menimbulkan satu gejolak di masyarakat kita. Jadi kalau dikatakan Soeharto siapa ya, Soeharto
orang yang membawa Indonesia ke dalam belenggu kapitalisme. Iya, boleh begitu. Itu. Jadi gue Ya, kan kamu lebih hebat daripada aku gitu loh. Ya kira-kira begitulah, kira-kira begitu. Ya kan, tetapi kemudian terjadi pergeseran dan saya sering mengatakan bahwa di Indonesia itu bukan perubahan, tapi hanya terjadi satu pergantian kekuasaan, ya kan? Kekuasaannya berganti, presiden berganti, tetapi struktur ekonomi gitu, struktur politiknya masih dikuasai oleh segelintir orang. Masyarakat hanya menjadi kerumunan yang kemudian disubordinasi oleh kekuatan elit itu yang sekarang kita namakan oligarki. Makanya tugas kita itu bagaimana kemudian kita membangun alat politik, ya kan, yang mewadahi kepentingan rakyat biasa itu untuk merebut kekuasaan supaya kemudian rakyat ini betul-betul bisa menikmati gitu loh apa yang menjadi hak mereka hidup di Indonesia yang kaya raya ini gitu loh. Dan anak muda harus belajar, harus berpikir kritis, harus berbicara tentang kebenaran, harus menjadi problem solving gitu loh. Dan harus menjadi pelopor terhadap perubahan di saat masyarakat sedang dalam situasi yang tidak adil, tidak makmur gitu loh. Nah, harus membangun kekuatan politik, terjun ke masyarakat, melakukan pendidikan politik di masyarakat supaya apa? Masyarakat mengerti, masyarakat sadar gitu loh. Kalau masyarakat mereka akan melakukan pergerakan. Kalau tidak ya sudah Indonesia akan begini gitu loh. Sepanjang sejarah Indonesia akan begini terus. Maka kita harus mengubah gitu, dan itu sebenarnya tanggung jawab anak muda gitu loh. Tanggung jawab anak muda kayak Aji, kayak Farhan dan lain-lain gitu. Jangan terlena dan jangan terseret arus kerumunan yang sekarang ini sedang marak ya, isu SARA, isu ini, isu itu. Kita harus keluar dari situasi itu. Kita harus keluar, kita harus punya prinsip gitu loh, ya kan? Dan kita harus berani hilangkan rasa takut itu gitu loh. Jadi hidup dan mati, umur dan lain-lain itu kan bukan urusan kita. Itu hak prerogatifnya yang Maha Kuasa gitu loh. Kenapa kita harus takut gitu loh? Kalau kamu takut membela kebenaran berarti keimananmu juga harus dipertanyakan gitu loh. Yang harus kita harus tunduk dan hanya takluk kepada yang di atas. Semua manusia ini sama gitu loh. Kalau kemudian ada ketidakadilan, kita harus melakukan gerakan pembebasan. Kan itu gitu loh. Jadi hidup ini jangan kemudian disia-siakan gitu loh. Hidup ini saya mengatakan hidup ini adalah satu tahap di dalam proses kehidupan makhluk yang dinamakan manusia itu, yang prosesnya sangat panjang gitu. Nah, waktu yang pendek itu mari kita gunakan untuk berbuat kebaikan, ya kan? Kita berani mengambil sikap kalau misalkan kita melihat di sekitar kita itu ada ketidakadilan, ada kesewenang-wenangan gitu loh. Itu kita harus berani. Itulah baru dinamakan manusia gitu loh. Kalau kita ikut arus ya gimana? Kamu nggak akan punya martabat gitu loh. Kamu dihina-hina, dibully gitu loh sama aktivis 98 aja gitu loh. Ya kan? Gitu. Jadi kita harus punya keyakinan, kita harus punya ilmu, dan kita harus berani berbuat gitu loh. Dan resiko kesepian segala macam itu ya satu kenikmatan sebetulnya, harus kita nikmati saja. Jadi nggak usah takut. Anak muda nggak boleh takut gitu loh. Harus berani. Ada harapan gitu. Soalnya ini aku sempat dengar isu ini, isu yang rada konspiratif sih sebenarnya. Oh, isu apa konspiratif? mungkin Pak Jabu juga pernah dengar gitu. Isu kalau 98 itu sebenarnya dibikin sendiri sama Pak Soeharto-nya, biar terlihat seolah-olah dia emang udah hilang kekuasaan. Saya pikir logika kekuasaan tidak seperti itu. Logika kekuasaan seperti itu. Dan itu saya pikir konspirasi yang tolol gitu loh. Iya kan? Konspirasi yang tolol. Bagaimanapun juga kan dia bukan paling tidak kalau Pak Harto lengser gitu loh.
kepentingan dia, anak-anaknya itu tetap harus ada jaminan terlindungi. Iya. Setelah itu kan tidak, gitu loh. Jadi kalau kemudian ada yang mengatakan bahwa ini konspirasinya Soeharto, saya pikir itu. Partai berkarya aja nggak dapat kursi. Ah itu loh. Buktinya kan. Iya, ya itu loh. Jadi kita juga harus sangat teliti di dalam menyerap informasi, jangan apalagi dalam situasi sekarang ini ya, yang tadi 4.0 itu gitu loh, bahwa sekarang ini dunianya adalah dunia digital, semua orang bisa berbicara gitu loh. Antara yang fakta dengan yang fiksi itu susah sekali untuk dibedakan. Maka kita harus punya landasan bagaimana kemudian kita bisa mengasesmen ya berita-berita yang muncul supaya apa? Kita dalam posisi yang benar, tidak ikut kerumunan yang tadi aku katakan itu. Kalau tidak ya sudah, memang situasi yang keruh, situasi yang kacau, situasi yang tidak stabil itu, kalau itu ya karena ada teorinya, ini pasti ada yang menciptakan gitu loh. Kalau itu bukan konspirasi, itu teori. Zaman kolonial dulu juga begitu. Iya, supaya kekuatan yang berkuasa itu tidak diganggu karena masyarakatnya sibuk berantem sendiri gitu loh. Mereka bisa melakukan apa saja. Iya, gitu loh. Zaman kolonial dulu kan Belanda bisa menciptakan 3 bagian di dalam identifikasi masyarakat Indonesia pada zaman kolonial. Kelas nomor 1 itu Belanda, ya kan, Eropa, kelas nomor 2 itu Timur Asing, Arab, India, Cina, yang kelas ketiga itu kayak kita ini, dianggap anjing gitu loh, pribumi ini gitu loh. Itu kan sebagai salah satu upaya bagaimana kemudian kolonialisme Belanda untuk bisa mempertahankan kekuasaannya di Indonesia ini ya membangun satu politik pecah belah gitu loh. Dan itu memang paling efektif, apalagi kalau masyarakatnya tuh levelnya masih kesadarannya kerumunan, ya gampang sekali untuk dimainkan dengan isu-isu perpecahan, ya terutama masalah suku, masalah agama, masalah ras, gitu loh, dan lain-lain itu. Dan kita jangan masuk ke situ, gitu loh, karena sejak dulu bangsa kita itu tidak tidak masuk ke arena yang gampang sekali terprovokasi oleh isu-isu seperti itu gitu loh. Bangsa itu bangsa yang guyup, bangsa yang gotong royong atau Bhinneka Tunggal Ika gitu loh. Itu memang ada kekuatan yang ingin menguasai kita yang kemudian melakukan gerakan-gerakan pecah belah seperti itu. Kita harus waspada gitu. Kalau sekarang kekuatan apa? Soalnya kalau sekarang kacau banget, berarti kan ada kekuatan baru yang mau masuk. Sedangkan kapitalisme itu udah masuk. Isu SARA yang untung siapa? Aku tanya sekarang. Isu SARA. Iya, siapa yang untung? Di dalam saya mengatakan bahwa partisan, misalkan partisan, ya ada kekuatan partisan yang sengaja memainkan isu ini karena mereka untung secara politik, gitu loh. Ya kan, misalkan ya sekarang ini mereka membelah Cebong dengan apa? Kadrun, ya Kadrun dengan Cebong misalkan gitu loh. Di dalam spektrum di dalam Cebong dan Kadrun itu jangan dianggap tidak mengandung spektrum politik yang menguntungkan afiliasi politik menurut identifikasi kelompok itu. Cebong identifikasinya ke siapa? Ya kan, Kadrun identifikasi politik partisannya ke siapa? Kan begitu. Jadi isu ini yang anti Kadrun pasti akan ikut partisan ke partai X, yang ikut Kadrun juga akan ke sana dalam politik parlamentaris gitu loh. Jadi ada 2 kekuatan politik yang untung sekarang ini, ya kan? Yang menjadi afiliator dari 2 kubu itu. Sadar atau tidak sadar. Itu yang partisan, belum yang kepentingan kapital gitu loh. Mereka senang dengan isu-isu begitu, ya kan? Masyarakat ribut, mereka bisa bikin undang-undang, mereka bisa bikin aturan-aturan yang bisa menguntungkan mereka dengan senyap, dengan ini, dengan itu. Masyarakat, loh, gitu loh, kan itu aja, sambil gitu loh, mereka sambil berantem sendiri gitu. Ya gitu kan. Tiba-tiba muncul Omnibus Law, muncul Undang-Undang Minerba gitu loh, di saat orang lagi sibuk masalah bertahan hidup karena masalah COVID gitu loh. Jadi
Selalu ada yang memanfaatkan situasi keruh untuk mengambil satu keuntungan. Itu yang kemudian apa? Bangsa kita terlena, kita semua terlena. Kita harus keluar dari arus itu. Ya kan, bahwa itu adalah tidak baik ya buat masa depan bangsa, dan kemudian ada yang mengambil keuntungan dari situasi itu, gitu loh. Maka dari itu kita harus betul-betul mengerti dan memiliki kesadaran ya, tidak seperti kelompok-kelompok itu. Tapi memang polarisasi itu udah parah banget gitu, nggak cuma masalah cebong kampret, di setiap golongan tuh ada gitu, feminis, ada, terus yang lain ada, ibaratnya antar golongan aja sekarang, antar golongan umur sekarang tuh udah ada ini masing-masing. Gen Z nggak mau disamain sama milenial, milenial nggak mau disamain sama baby boomers, kan padahal kita sama-sama manusia loh gitu. Ya situasinya seperti itu, karena memang tidak ada isu yang menyatukan semua kelompok yang ada di Republik ini, menyatukan semua generasi yang ada di Republik ini, gitu loh. Belum ada yang bisa menyatukan itu. Kita saja sampai sekarang belum sanggup untuk menyatukan itu. Dan memang situasi polarisasi itu ya sengaja dilembagakan gitu loh, karena banyak yang untung itu. Jadi gimana gitu loh, kalau kita masih mau begini terus ya gimana? Gitu. Itu tugas kawan-kawan lah, kawan-kawan muda, ya kan? Gitu loh. Kalau aku sih sudah memilih jalan seperti ini ya akan terus sampai ujung, ya kan? Sampai ujung gitu. Jangan berpikir menang atau kalah, yang penting kita harus berbuat. Karena kita manusia yang punya keyakinan, yang punya ilmu, kita harus berbuat. Ya kan, supaya bangsa kita, generasi selanjutnya, menjadi generasi yang unggul, yang hebat. Bangsa kita menjadi bangsa besar, bangsa yang adil, bangsa yang makmur gitu loh. Semuanya berbahagia, ya kan, tidak saling menyakiti di antara sesama bangsa, guyub rukun. Bagaimana indahnya Indonesia kalau seperti itu, kita kaya raya, ya kan? Ini tergantung sistem dan pemimpinnya saja. Punya komitmen enggak untuk memenangkan Pancasila sebagai filosofi bangsa kita dalam wujud yang nyata, yaitu wujud Indonesia yang adil dan makmur itu. Itu tugas Bung dan kawan-kawan di luar sana gitu. Saya ikut gitu loh, ya kan? Saya ikut. Saya pikir itulah. Nah, tadi kalau dari pernyataan tentang kami harus melanjutkan, ya kayaknya emang kayak gitu politik ya, tongkat estafet gitu. Berarti harusnya boleh dong aku bahas 98. Oh. Karena kan banyak kan. Boleh. Lahir 2000 ngapain? Boleh. Harus 98 harus kita evaluasi. 98 harus kita kritisi. Kan begitu. Apakah apakah yang mereka perjuangkan, mereka tuntut pada waktu itu udah terwujud atau belum? Betul. Nah, menurutmu udah terwujud atau belum? Belum. Nah, apalagi belum, gitu loh. Jadi nggak usah khawatir gitu loh. Kalau saya, ya kan, dianggap sebagai bagian dari 98, seneng, gitu loh. Harusnya. Seneng lah dikritik, gitu loh, seneng, gitu loh. Karena kepentingan bagi kita, aktivis itu harus kemudian punya prinsip kepentingan umum, kepentingan bangsa, itu harus lebih tinggi daripada kepentingan pribadi, kepentingan kelompok, atau kepentingan golongan. Gitu loh. Jadi, untuk apa misalkan kita marah? Gitu loh. Maksud aku, kalau dalam pemikiran aku, aktivis 98 kan artinya udah pada tua ya, udah tinggal dikit gitu loh. Tua umurnya, semangatnya masih. Cuma kan ya, pasti ada ujung dong umurnya dong. Oh iya, semuanya. Aktivis 98 semuanya yang hidup pasti mati. Iya kan? Kalau aktivis 98 udah habis, terus yang kami nggak boleh ngomongin, siapa yang mau ngelanjutin? Oh iya. Emangnya siapa yang marah-marah sampai sekarang? Oh, kalau di screenshotan TikTok itu aku dikirimin teman aku nggak main TikTok soalnya. Dikirimin gitu, lahir 2000 masa ngomongin 98. Loh, nanti aja. Kenapa? Itu sejarah bahasa kita. Ya semua anak bangsa boleh. Boleh ngomongin sejarah. Boleh dong, harus dong. Ya kan, supaya apa? Sejarah sebagai cermin. Juga aku yakin
aktivis 98 juga ngomongin 65 sih kayaknya. Oh semua. Jadi kalau salah satu hal yang harus dimiliki ya bagi orang yang memang ingin berjuang, ilmu itu adalah sejarah. Gitu loh. Di kitab suci pun juga banyak gitu loh menulis tentang sejarah. Karena itu sebagai pelajaran, sebagai cermin gitu loh bagi generasi berikutnya. Kan begitu. Gitu loh. Kalau kemudian ya kita dihilangkan, sejarah masa lalu kita dihilangkan, ya bangsa itu udah pasti hancur. Artinya kalau generasinya Bro Haji ini kemudian tidak boleh mengkritik 98, ya itu artinya generasi itu mau dihancurkan. Itu loh, semuanya itu punya kaitan sejarah ini, dan itu harus dievaluasi, harus dikritisi, harus direfleksikan, gitu loh. Gitu loh. Emangnya siapa mereka kok melarang mengkritisi 98 gitu loh. Iya kan? Makanya gue pengen bilang Itu melebihi Tuhan. Kita aja dikasih kebebasan sama Tuhan, dikasih akal itu kan artinya untuk berpikir bebas. Supaya kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik gitu loh. Kok ini 98 sok-sokan gitu loh. Iya kan? Gitu makanya loh. gue pengen bilang gini ke aktivis 98. Kalau nggak boleh ngebahas 98 karena aku belum lahir, kalian juga nggak boleh ngebahas Nabi Muhammad karena kalian belum lahir. Iya. Sama itu. Iya kan? Iya. Nggak boleh. Iya. Sejarah itu sebagai cermin lah. Sebagai cermin bagi siapapun yang hidup gitu loh, supaya kemudian kita bisa mengerti mana yang jahat, mana yang tidak demokratis, mana yang menindas gitu loh. Itu kita bisa memahami dari aspek-aspek sejarah itu. Gitu loh. Kalau kemudian ada yang mau meng-cut off bahwa tidak boleh mengkritisi itu apa gitu loh. Itu Dan mulai orang belajar. Iya kan, itu namanya pembodohan gitu loh. Emangnya lu siapa gitu loh, kan begitu. Dulu 98 itu nggak bisa diklaim oleh si A, oleh si B, oleh si C, karena 98 itu gerakan massa gitu loh, yang terdiri dari berbagai macam unsur. Siapapun yang terlibat dalam 98 boleh mengaku eksponen 98, mengaku sebagai aktivis 98, terserah gitu loh. Tetapi kemudian yang terpenting kalau buat saya itu jangan anti kritik, ya kan? Mengerti persoalan. Yang lebih penting lagi kalau bisa konsisten dong. Iya. Yang hilang dari mereka ini kan konsistensi. Iya kan? Gitu loh, mereka anti KKN tapi mereka mendukung misalkan gitu loh. Yang KKN itu kan artinya kan nggak konsisten gitu loh. Kayak gitu nggak mau dikritik gitu loh. Itu namanya apa gitu loh. Ya, saya pikir itu, jadi nggak usah takut, ya kan? Kita harus kritis, kita harus belajar gitu, terutama sejarah supaya kita menjadi orang-orang yang bijak lah, ya kan? Saya pikir itu bro, ya kan? Oke, thank you Pak, makasih. Oke, makasih. Kuliah malam hari ini. Ngobrol-ngobrol santai gitu loh, kita terbuka kapan saja sama siapa saja diskusi kan untuk kebaikan bersama gitu loh. Ya kan, kalau nggak boleh ada juga ya gimana negara kita mau maju.